Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yelni Nodia, mahasiswa PPG PAI BEK 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Syekh M. Jamil D. Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 2112 51210. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SDN 14 Kotonan Tigo, Kecamatan Batangkapas, kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita membaca doa. Ketua, coba dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil rizqi warzuqni fahma ya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi anak-anak ibu semua. Nah, selanjutnya langsung membaca ayat pendek ya. Ibu ngambil absen dulu ya. Azizi, Muhammad Agra, Alfarid, Melita, Aziza, Fitri Naila, Kaila, Nur Azifa, Aziz, Rafa, Habil. Hadir anak-anak ibu semua. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum memulai pelajaran kita menyanyi dulu itu lagu nasional Garuda Pancasila. Kepada anak-anak ibu di
Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Ya, Asri silakan. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, fitrah yaitu zakat fitrah dan zakat. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Fakir, miskin, amir, menggaring, mal, mualaf, fisabilillah, ilmu sabil. Nah, fakir, miskin, amir, Mu'alaf, menggaring, rida, fisabilillah, ilmu sabil. Ibnu Sabil, yaitu ada 8 yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya masuk ke materi kita. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu ada 4 tujuannya. Yang pertama itu kita dapat menjelaskan makna dari zakat fitrah. Jadi nanti kalian bisa tahu apa dari makna Pancasila, makna dari zakat fitrah. Yang kedua itu dapat mengetahui ketentuan zakat. Yang ketiga itu dapat menjelaskan orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat itu dapat menjelaskan manfaat dari zakat. Itu adalah tujuan kita dalam mempelajari zakat. Kemudian sebelum ibu masuk ke materi kita tentang zakat, kita mengadakan dulu kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas yang akan kita perbuat? Ya, Naila? Tidak boleh makan dan minum tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Jadi selama pembelajaran berlangsung, kita boleh makan dan Minum di dalam kelas. ya dalam kelas. Kemudian ada lagi kesepakatannya. Ya, Naila silakan. Hanya diperbolehkan permisi sebanyak 2 kali. Ya, diperbolehkan permisi sebanyak 2 kali. Jadi selama pembelajaran berlangsung, cuma 2 kali boleh permisi, tidak lebih dari 2 kali. Apakah sepakat? Ya, sepakat. Sebelum kita belajar atau materi kita speaking dulu. Speaking dulu supaya otak kita menjadi semangat. Itu kita tentang tebu zakat. Silakan anak-anak berdiri. Arti zakat membersihkan. Jenis zakat ada 2. Yang pertama, zakat fitrah diberikan di bulan Ramadan. Yang kedua, zakat harta diberikan sesuai nisa. Bagaimana? Bagaimana? Semangat speaking. Semangat. Nah, sebelum pelajaran zakat, kan kita sudah mempelajari pelajaran yang minggu lalu. Apakah masih ingat anak-anak ibu pelajaran minggu lalu? Masih Bu. Masih. Apa pelajaran minggu lalu? Ya, Sipa silakan. Tentang keberagaman Indonesia. Tentang keberagaman beragama di Indonesia. Ya, apa lagi? Nila silakan. Dialog antar agama. Dialog antar agama. Ada lagi? Ya, Menjaga kesatuan di atas keragaman beragama. menjaga kesatuan di Di atas atas keragaman beragama. Itu pelajaran kita minggu lalu. Jadi pelajaran kita yang sekarang yaitu Tentang zakat. Nah, dan zakat itu dari masuk ke bab 4. Zakat itu ada 2 pengertian zakat. Yang pertama menurut bahasa. Apa menurut bahasa? Berasal dari kata yang berarti tarbiyah, yang memiliki arti berikuti dan mahal. Ya, zakat berasal dari kata zakat, Yuzaki, tazkiyah.
bersih kita, yaitu hati kita, kemudian jiwa kita. Kemudian kalau kita punya harta, tentu bertambah dengan kita sering menyebarkan zakat. Sedangkan menurut istilah zakat itu jadi menurut istilah menyeluruhkan sebagian dari harta yang kita miliki dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang berlaku. Ya, selanjutnya ada golongan orang yang menerima zakat. Golongan orang yang menerima zakat itu ada apa? Yang pertama yaitu miskin itu yaitu orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu amil. Amil itu apa? Panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat. Ya, amil itu adalah panitia atau pengurus yang mengumpulkan zakat, kemudian dia pula yang membagi siapa saja yang berhak menerima zakat. Itu adalah amil zakat.
setiap orang muslim. Apa saja yang dikeluarkan di beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Jadi yang kita keluarkan zakat di bulan Ramadan adalah makanan pokok kita seperti beras, gandum, dan jagung. Kalau kita makan gandum, maka kita zakatkan gandum. Kalau kita makan beras, kita zakatkan beras. Berapa kira-kira biasanya orang membayar zakat? 3,5 liter. Iya, pintar. 3,5 liter. Atau 2,5. ya Sipa bagus. Atau 2,5 kilo. Itu untuk zakat fitrah. Kemudian kenapa kita harus zakat fitrah? Supaya apa? Supaya diri kita bersih. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat mal itu adalah Zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta, uang, emas, dan sebagainya. ya zakat mal atau zakat harta itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan seperti harta kita, emas, uang dan lain-lainnya apabila telah mencapai semisal. Berapa kira-kira kalau kita punya harta banyak yang kita keluarkan zakatnya? Yaitu 2,5%. Jadi 2,5% kita mengeluarkan zakat harta. Kalau kita banyak emas, banyak uang, kemudian banyak harta yang lain-lainnya, kita wajib mengeluarkan zakat. Jadi itu adalah arti dari zakat mal atau zakat harta. Kemudian selanjutnya yaitu tentang manfaat kita memberi zakat. Jadi kalau kita sering berzakat, misalnya uang kita banyak, kita suka berzakat, maka kita akan memperoleh manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya itu Bukan bebas orang lain yang memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. iya, Mbak Kaila. Itu meringankan beban
barusan ibu tampilkan atau yang barusan ibu jelaskan. Pertanyaannya yang pertama itu zakat itu ada berapa macam? 2. Ada pintar. Zakat ada 2 macam. Yang pertama zakat apa? Zakat fitrah. Zakat mal atau harta. Yang kedua zakat mal atau harta. Ya, pintar anak-anak itu semua. Karena telah menguasai materinya. Telah mengetahui dari pembagian zakat tadi. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok akan ibu bagi 3 kelompok untuk mengerjakan tugas. Apakah kalian sudah mengerti tentang materi ibu atau tidak? Di dalam tugas itu akan ketahui. Apakah kalian bersedia ibu bagi tugas? Sedia, Bu. Nah, ibu akan membagi tugas. Kelompok pertama Asifa, Melita, kemudian Rafa dan Abram. Kelompok kedua Naila, Aziza, Abil dan Azizi. Kelompok yang ketiga yaitu Kaila, Dea, si Farid, kemudian Aziz. Ya, itu kelompok yang telah ibu bagi. Di dalam kelompok ini ibu akan membagikan LKPD, yaitu berupa pertanyaan. Nanti ibu suruh bagikan LKPD-nya, kalian jawab secara berkelompok. Ya, paham? Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, jadi LKPD ini adalah pelajaran kelompok yang dibagi tadi. Si Kaila kelompok 2, kelompok Sipa, kemudian kelompok Naila. Nah, sebelum kalian menjawab tugas yang ibu berikan, coba perhatikan dulu. Coba diperhatikan dulu, nanti jangan sampai kalian salah menjawab. Perhatikan dulu ya. Pertanyaan jawaban soal itu tentang materi yang barusan ibu tampilkan, yang barusan ibu sampaikan materinya. Bisa diperhatikan sebentar? Bisa, Bu. Bisa diperhatikan sebentar? Bisa, Bu. Ya, ibu akan menjelaskan dulu tentang tugas kalian. Yang pertama, kalian jawab pertanyaan yang di bawah itu. Nah, setelah kalian jawab, nanti pertanyaannya selesai kalian menjawab pertanyaan itu. Nanti kalian ibu suruh ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Ya, nanti kalian bacakan hasil dari diskusi atau dari kelompok ke depan yang mewakili saja. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, sekarang coba dikerjakan.
Udah selesai? Udah, Bu. Nah, kalau udah selesai, Ibu menyuruh ke depan perwakilan saja ya untuk membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok 1 silakan. Coba ya diperhatikan kelompok 1 menampilkan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya akan menampilkan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat yang diwajibkan setiap orang muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. 2. Berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan seseorang muslim? 1. Zakat fitrah 2,5 kilo beras atau makanan pokok. 2. Zakat mal 2,5% dari pendapatan setelah mencapai nisab. 3. Siapa saja golongan yang menerima zakat? 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5. Rikab, 6. Garim, 7. Fisabilillah, 8. Musafir. Ya. Itulah hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siswa. Beri tepuk tangannya. Sudah. Silakan tugasnya dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan lagi ya. Nah, sekarang kita untuk menyegarkan kembali pikiran kita karena tadi telah pegang kan. Nah, kita akan nyanyi 8 golongan P dari masakan. Nah, ya sekarang kalian berdiri semua. Kita akan nyanyi karena tadi kan sudah terbuka suka kita kan untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya saya delapan golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang Miskin, ambil wadah, azan saya, sabil, fisabilillah, ibnu sabil. Miskin, ambil wadah, azan saya, sabil, fisabilillah, ibnu sabil. Nah, silakan duduk kembali. Nah, bagaimana puasa kalian setelah mempelajari tentang zakat? Semangat? Lagi setelah kita nyanyi. Selanjutnya Ibu akan bertanya ke kalian. Apakah kalian benar-benar telah mengetahui tentang zakat tadi atau benar-benar telah memperhatikan tadi Ibu menerangkan pelajaran. Yang pertama bertanya itu kapan zakat fitrah kita bayarkan? Siapa bisa jawab? Kapan zakat fitrah bisa kita bayarkan? Ayah, Riza? Di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan.
minggu depan kita belajar tentang infak. Untuk pelajaran zakat kita cukupkan sampai di sini. Nah, kemudian sesudah pelajaran kita tutup, kita akhiri dulu dengan berdoa. Dengan berdoa atau bersyukur. Nanti doa silakan dipimpin. Sudah pelajaran, marilah kita bersyukur dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Guru. Siang semua, Ibu. Nah, sebelum pulang, Ibu akan menyuruh kalian pulang bagian yang gurunya rapi dan teratur, ya. Silakan jika kelompok dua, silakan keluar. Hati ya di jalan. Silakan kelompok satu.